kecintaan bagi seorang mukmin. Yang pertama, ya. 5 kecintaan bagi seorang mukmin. Yang pertama, hubbullah. Hubbullah. Sangat mencintai Allah. Hubbullah itu artinya mencintai Allah. Ha ba-nya tasydid, hubbullah. Belum, Bu. Nah, tapi penjelasannya belum. Nah, satu lagi belum. Ya, Bu, ini pernah saya sampaikan tapi ingin saya uraikan tanda bukti cinta pada Allah nanti. Ya. Jadi hubbullah itu, Bu, kata Nabi, 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seorang baru dia akan merasakan manisnya iman. Jadi kalau rambutnya bergonta-ganti tapi 3 hal ini tidak ada pada dirinya, dia nggak akan merasakan manisnya iman. Kenapa dia sholat kok nggak ada rasa kedekatan dengan Allah? Kenapa kok dia semakin bertambah usianya kok semakin hambar ibadahnya? Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah nggak bertambah. Jadi mohon maaf, kalau resah gelisahnya ibu itu lebih banyak, lebih dominan, itu berarti kemungkinan 3 hal ini memang belum ada. Ya, jadi kata Nabi, 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seorang barulah dia akan merasakan manisnya iman. 1, lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ibu punya mobil baru, boleh cinta dengan mobil itu, silakan. Cinta suami, cinta istri, cinta anak, orang tua boleh. Ibu cinta sama mobil baru boleh, tapi hanya sampai batas garasi saja, nggak boleh dimasukin ke dalam hati. Lagian nggak cukup lagi. Salah potong rambut, nyesel sesaat. Salah pilih pendamping hidup, nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Bu, perhatikan, hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau mau bahagia, mau begitu-gitu saja atau berubah, tergantung diri kita dengan minta pertolongan kepada Allah tentunya. Makanya apa? Masa lalu yang pernah terjadi itu tidak perlu kita ingat-ingat, kecuali kalau kita melihat hanya untuk memacu diri dalam kebaikan. Seperti semboyan kita berpacu dalam ibadah, ya, berpacu dalam ibadah, berpacu dalam amal solih. Baiknya 1, saya ulangi. Jadi kata Nabi, 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang baru dia akan merasakan manisnya iman. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Bu, kalau udah bicara cinta pada Allah, entah suami, entah istri, entah anak, orang tua, kalau tidak mbak kebaikan ya sudah, nehi gitu. Yeah. Anda tidak suka sama anda. Abi kalau tidak berubah ya sudah, Abi. Mama kalau nggak berubah ya sudah, mah. Jangan pernah kita cintai orang yang nggak mencintai Allah. Capek. Allah jadi tinggal nggak, Bu? Ngaku cinta kepada Allah, dengar azan kaget. Ada itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ada azan. Cuman gitu doang. Ya kalau terus ambil air wudhu. Ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Halo? Loh, ada yang rajin bangun malam tapi hanya buka tutup keran. Ya Allah, ya Allah. Jadi lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Terus kita akan merasakan manisnya iman kalau sudah Allah dan Rasulnya ada di atas segala-galanya. Bu, kalau bicara waktu ini, kita ini pasti banyak yang belum mencintai Allah, masih banyak buang waktu. Ibu tahu 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita berapa menit? 1440 menit. Jujur kita kepada Allah, dari 1440 menit itu yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Ibu baca Quran berapa kali sehari? 2 kali. Ada yang jawab, ditanya ibu berapa kali baca Quran? Alhamdulillah Ustaz, kalau saya sehari baca Al-Quran 5 kali. Masya Allah, Alhamdulillah. Kapan Bun? Itu loh Ustaz, aku kalau sholat baca Al-Fatihah itu kan Al-Quran katanya.
Ya udah diemlah. Ya iya, tapi bukan itu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ya, jadi mencintai saudara muslim. Yang kedua, mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena fisik, bukan karena dunia. Bu, jadi kalau mohon maaf ya, kalau belajar dengan orang Arab yang betul-betul baik ini agamanya, ini punya teman walaupun udah akrab bertahun-tahun, ketika tahu temannya maaf ya, padahal nggak menyakiti dirinya, tapi kok dia dengar kok dia nggak baik sama orang tuanya, nggak baik sama pasangannya, nggak baik sama anaknya, nggak baik sama keluarganya, apalagi atau dia ngezalimi orang lain atau ngebohong, nggak jujur, dia tahu nih positif itu, dia nggak sekali-sekali bilang, Anda nggak suka sama Indah kalau nggak rubah, udah bas kita putus ini, Anda nggak mau sayap-sayapan sama antum lagi, rusak Anda nanti jadinya, itu terang-terangan itu Bu. Jadi padahal kan nggak merugikan dia kalau dipikir, tapi dia nggak mau kalau ada temennya sayapnya tadi tuh. Ya. Anda dengar betul, antum nggak jujur ya, anu bisnis antum itu. Ya keadaan, iya nggak usah nih istighfar Inta ada tobat, putus kita bahas, dah nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah lagi kita sayap-sayapan. Itu kita nggak bisa loh Bu. Coba saya tanya, ibu ada teman akrab ibu, dia salah, dia ngedusta, dia ngebohong, pokoknya dia nggak baik dah. Kira-kira ibu berani nggak ngingetin dia? Mohon maaf sebelum dijawab. Sementara teman ini sering naktir, sering ngasih-ngasih deh. Dia salah, kira-kira berani nggak ibu ngingetin? Halo, assalamualaikum. Sementara teman yang lain kagak ada yang traktir. Cius nih. Alhamdulillah. Gak tahu kalau kenyataannya. Berat itu Bu. Makanya Nabi memberikan konsep pelajaran tadi, yaitu kalau imannya mau baik, mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena nafsu, bukan karena fisik. Ya. Seperti suami istri, kalau cinta suami istri itu Bu, sebetulnya kecintaan diuji dengan dua hal aja. Ketika datang ujian dan datang godaan, itu cintanya baru benar. Contohnya seorang istri, dia digoda, datang godaan, nggak mempan. Jangan macam-macam ya, Anda udah punya suami, aku udah punya keluarga. Itu masa lalu kita aja dulu, dah tutup dan anak. Begitu tegas. Itu namanya dia lulus kecintaannya dengan. Tapi ujian belum tentu Bu. Ujian yang tadinya suaminya gagah, duitnya banyak, sehat bugar badannya, kemudian ambruk Bu. Belum tentu si wanita ini, si istri tadi itu tahan. Ada seorang istri meninggalkan suaminya, ada kan? Contohnya siapa? Nabi Ayub, istrinya Nabi Ayub. Contohnya istrinya Nabi Lut, diajak beriman tidak mau, kurang ajar toh. Istrinya Nabi Lut diajak beriman untuk baik nggak mau. Ya, ibu tahu kan siapa istrinya Nabi Lut? Siapa istri Nabi Lut? Bulut. Ya, istri Nabi Lut adalah bulut. Istrinya Nabi Nuh. Nah, itu. Astagfirullah. Nah, nyari-nyari nggak tahu nggak saya itu aja. Ibu Akhlis sudah meninggal. Iya. Bu Akhlis ibunya Pak Akhlis berarti sudah meninggal. Nah, makanya apa yang benar Bu Dahlia, bukan nama suaminya, bukan Bu Bambang, Bu Indah. Bu Bambang berarti ibunya Pak Bambang. Bu Ina, nah, bukan Ibu Fulan. Jadi gitu. Nama itu nama sendiri atau nama anak atau gelar. Ya, misalkan dia Bu Dokter, Bu Lurah, Bu RT misalkan. Ya, itu ya, atau nama sendiri. Baik. Dan yang ketiga, ini Bu, orang tuh Bu akan merasakan manisnya iman. Nah yang ketiga apa? Jika tertanam dalam hati kita, dalam kalbu kita apa? Tertanam dalam kalbu kita kebencian. Kebencian apa? Kebencian terhadap kekafiran, kemungkaran, maksiat, dosa, dan segala yang diharamkan oleh Allah.
Kalau kita belum benci dengan yang seperti itu, Bu, nggak bisa merasakan manisnya iman. Jadi yang ketiga adalah tertanamnya kebencian dalam kalbu kita, dalam hati kita terhadap kekufuran, kekafiran, kemungkaran, kesyirikan, kemunafikan dan semua yang dilarang diharamkan oleh Allah. Kalau tiga hal ini ada, baru kita akan merasakan manisnya iman. Coba menurut Ibu, beratan mana? Menjalankan perintah atau menjauhkan larangan Allah? Berat menjalankan perintah Allah atau berat menjauhkan larangan Allah? Dua-duanya berat. Berarti nggak niat dong. Beratan mana? Menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah? Hitungan menjauhi aja berat. Menjauhkan larangan Allah. Beratnya di mana? Teman jauhi aja kok berat. Contoh, larangan nggak boleh berzina, udah nggak usah zina, nggak mencuri, nggak usah nyuri, nggak usah nyolong. Jangan seorang istri kaget ketika suaminya bawa uang cukup banyak, bawa uang bertumbuk-tumbuk, masuk hati-hati dia. Apa-apa, ada apa? Udah cepat masukin ke kamar. Apa ini Pak? Udah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, ini duit apa Pak? Kamu nyolongnya apa ya? Korupsi apa ya? Ya Allah, Ma kamu ngerti kan Ma? Aku kerjanya apa? Lah kalau aku nggak pinter-pinter gini, yang mana bisa aku bawa duit sebanyak ini? Jadi Papa nyolong nih, korupsi ini Pak. Pak, begitu Bu ya? Nyolong kamu Pak? Ya udah Pak ya, hati-hati apa yang besok lagi sampai ketahuan coba. Kan setan banget itu. Lah iya, kayaknya aja tadi itu yang pertama. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Bu, nih saya contohkan. Ibu dapat uang setumpuk ini. Misalkan ini, uang dari anak atau dari suami atau dapat hadiah uang setumpuk ini. Dan semuanya Soekarno Hatta. Ibu hitung enggak? Hitung kan manusiawi sekali. Hitung kan? Cuman ketika ibu hitung nih, teng sampai setengah atau lebih sedikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur ibu terus ngitung atau ibu hentikan? Hitung terus. Manusiawi, manusia. Sekarang pertanyaan yang kedua. Yang tadi udah selesai. Sama. Kasih uang segini. Hitung teng setengah atau lebih sedikit. Perutnya mules. Ibu tetap ngitung apa ibu tinggalin ini? Oh gitu ya. Jadi kalau panggilan Allah ntar aja gitu ya. Ini kan panggilan perut kan? Ini kan bicara kecintaan kepada Allah. Makanya kata Nabi, kalau kita sudah sholat, sudah baca Quran, sudah zikir, sudah berdoa, mendoakan yang lain, kita senang tenang, itu iman. Kita belum melakukan kebaikan, resah, itu iman. Jangan seperti tadi yang dengar adzan kaget tadi. Nauzubillah. Coba ibu lihat surat Al-Hujurat. Surat 49 ayat yang ke-7. Ya, silakan. Surat 49 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu an